mengambil foto teman sekelas perempuan. Orang ini meletakkan telepon di langit-langit, untuk merekam adegan teman wanita yang sedang mandi. Dan untuk memuaskan keinginan mereka, dia menemui teman wanita ini. Setelah melihat video, wanita itu sangat terkejut. Dia menangis dan memohon padanya. Jika videonya viral, hidupnya akan hancur. Pria itu mengambil keuntungan dari ini. Suruh wanita itu untuk menemuinya pada jam 11 malam. Di halaman belakang wanita ini. Pada malam hari, wanita itu datang seperti yang dia janjikan. Ibunya sudah menunggu di sana. Tapi dia tidak panik. Ibu dan anak itu memohon padanya. Tapi dia menjadi lebih agresif. Ibu dan anak itu segera bergegas untuk melawan. Sayangnya, kekuatan mereka terlalu lemah. Demi masa depan putrinya, sang ibu berlutut dan memohon padanya. Tanpa diduga, dia memiliki niat jahat terhadapnya. Putrinya tidak tahan lagi, mengambil batang besi dan membanting kepalanya dari belakang. Dia tewas seketika di tempat. Baik ibu dan anak itu sangat ketakutan. Namun mereka tidak berani memanggil polisi. Saat keduanya hendak membuang jenazah, gadis kecil itu bangun dan melihat pemandangan itu. Kemudian mereka mengambil mayatnya, dan menguburnya di halaman belakang. Keesokan harinya, sang ayah pulang, dan menyembunyikan kakinya di tanah. Menyebabkan dia mengetahui, bahwa sesuatu telah terjadi. Setelah mengetahui sumber segalanya, sang suami tetap sangat tenang. Mereka pergi ke gudang untuk memeriksa tempat kejadian. Terlepas dari telepon yang hancur di tanah, tidak ada jejak darah yang tersisa. Mereka dengan cepat membersihkan tempat kejadian. Tiba-tiba sang suami menyuruh putrinya berhenti. Lihatlah SIM telepon di tanah. Sebuah episode dari film yang dia lihat di TV tiba-tiba terlintas di benaknya. Menggunakan SIM telepon juga dapat melacak jejak. Kemudian dia dengan hati-hati membungkus SIM dan pergi mencari mobil yang dia parkir di dekatnya. Tetapi ketika dia baru saja merebut, seorang polisi di dekatnya melihatnya. Ini menjadi bahaya. Di perjalanan, sang suami masih memikirkan cara memusnahkan barang bukti. Sebuah film pendek melintas di benaknya. Dia segera membuat rencana, di mana dia pertama kali berkendara ke kota terdekat. Pergi ke toko untuk membeli telepon. Minta pemiliknya untuk memasukkan kartu SIM. Kemudian gunakan alkohol gosok untuk menghapus sidik jari di ponsel dan membungkusnya. Dan melemparkannya langsung ke truk jarak jauh. Jadi, pencari akan mengikuti truk ini dan kemudian melanjutkan perjalanan ke tambang yang ditinggalkan. Tempat ini lalu lintasnya sangat rendah, sehingga akan menjadi tempat persembunyian terbaik. Setelah mendorong mobil ke dalam air, sang suami kembali ke toko dan memberitahu staf. Menyuruhnya pergi dari sini selama beberapa hari. Tetapi kata-kata karyawan berikutnya membangunkannya. Apa kabar, bos? Mengapa Anda bertanya? Tidak apa-apa, tapi kamu terlihat khawatir tentang sesuatu. Berikan sedikit perhatian. Jika Anda membuat kesalahan lagi besok, saya akan menghukum Anda. Bisakah kamu mendengarku? Apakah ini Anda? Cepat, berhenti menonton film. Kemudian dia segera kembali ke rumah. Berpura-pura tidak terjadi apa-apa, biarkan keluarga melupakan semua yang terjadi. Jika tidak, sekejap mata akan melihat semuanya. Kemudian naik bus ke kota, menghadiri misi Kristen, makan di restoran dan pergi ke bioskop, jalan-jalan dalam satu malam, dan menyimpan struk tagihan untuk setiap pekerjaan. Karena itu semua untuk alibi. Setelah sehari berlalu, seluruh keluarga kembali ke rumah. Ibu dan anak melihat tempat di mana mayat itu dikubur. Ketakutan dan kecemasan mulai membanjiri kembali. Sang suami menutup jendela dengan mengatakan bahwa ketakutan adalah satu-satunya bukti mereka. Waktu telah berlalu. Putrinya terus khawatir sepanjang hari. Tiba-tiba sebuah mobil polisi datang. Melihat polisi itu mendekati putrinya selangkah demi selangkah, sang ayah berhenti tepat waktu. Tetapi itu hanya sebuah pertanyaan. Pada titik ini, putri merasa takut, tidak dapat menahan air mata. Seluruh keluarga menangis setelah itu. Melewati hari yang terasa selama setahun. Tapi 2 minggu kemudian, anak-anak datang ke sini untuk berenang. Dan tiba-tiba menemukan mobil di dalam air. Putrinya secara tidak sengaja membunuh seseorang. Sang ayah mengandalkan pengetahuan yang didapat dari film tersebut. Memusnahkan semua barang bukti juga merupakan pelanggaran. Namun yang mengejutkan,
Anak-anak ini menemukan mobil tersebut saat sedang berenang. Insiden itu dengan cepat menarik perhatian polisi. Karena pemilik mobil ini adalah salah satu orang yang terkenal. Orang tua itu adalah gubernur di sana. Dia melihat mobil di foto. Dan tiba-tiba berpikir tentang 2 minggu yang lalu. Dia telah melihat putranya mengendarai mobil ini dengan matanya sendiri. Dan tergantung pada suasana hati. Baru-baru ini ayahnya curiga ini ada hubungannya dengan orang-orang. Ayahnya sengaja pergi ke restoran dulu. Mengatakan bahwa polisi telah menemukan sebuah mobil di tambang. Kemarin kami mendeportasi sebuah mobil dari tambang. Sekarang dia sepenuhnya percaya bahwa ada masalah. Dia juga menyadari kecurigaan ini. Segera satukan kesaksian keluarga di malam hari. Katakanlah, mereka tinggal di kota pada hari kejadian dan berlatih secara khusus. Agar tidak bekerja dengan cara yang menabrak rumput. Polisi memutuskan untuk pergi ke sekolah. Untuk bertanya secara pribadi kepada putri sulung mereka. Melihat polisi datang, gadis itu tiba-tiba merasa takut. Ingat apa yang ayahnya katakan. Ketakutan adalah satu-satunya bukti. Dia segera menyesuaikan suasana hatinya. Berjalan dengan tenang ke kantor. Menghadapi pertanyaan polisi. Dia menggunakan frasa yang telah dia hafal tadi malam. Beritahu polisi dari awal sampai akhir. Polisi tidak bisa menemukan celah kecil. Tapi mereka masih belum puas. Terus bawa orang ke rumah. Tapi jawabannya masih sama. Untuk membuktikan kemurnian, dia mengambil tagihan pengeluaran ini. Di mana mereka pergi di kota. Membuktikan bahwa mereka benar-benar tidak berada di sini pada saat itu. Pada saat ini, bahkan polisi lain berpikir bahwa anggota keluarga ini tidak bersalah. Seharusnya dia mengambil keuntungan dari urusan publik untuk balas dendam pribadi. Karena di masa lalu, dia sering menggunakan posisinya untuk mengeksploitasi orang. Orang-orang di kota setiap kali protes. Jadi keduanya selalu berselisih satu sama lain. Dan mungkin ini membuatnya marah untuk menangkapnya. Karena telah mengorbankan seluruh karirnya. Minta gubernur untuk melanjutkan penyelidikan. Begitu saja, seluruh keluarga dibawa ke kantor polisi. Di mana 4 orang dipisahkan untuk diinterogasi secara terpisah. Alhasil, jawabannya masih sama. Kesaksian dari seluruh keluarga adalah identik. Tapi itu menarik perhatian gubernur. Karena semua orang baik-baik saja. Hanya gadis 4 tahun ini yang begitu yakin dengan kesaksiannya. Sulit untuk menghindari kecurigaan polisi. Tetapi tes psikologis membutuhkan persetujuan pengadilan. Mereka tidak punya bukti untuk menemukan celah. Mereka menjangkau semua orang yang mereka temui hari itu. Menurut narasi masing-masing orang, itu terbukti tidak berbohong. Hari itu, keluarga mereka menghadiri perang salib di kota. Gubernur tiba-tiba berdiri. Mengapa semua orang tahu ini? Mereka kemudian menghubungi pendeta, dan mengetahui bahwa namanya tidak ada dalam daftar. Buku pengemudi mobil juga mengungkapkan petunjuk penting. Setelah keluarga kembali ke kota, setiap beberapa hari, mereka datang ke kota sekali. Gubernur akhirnya mengetahui mengapa semua orang begitu terkesan dengan keluarga itu. Karena saat kembali ke kota, mereka melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pertama kali. Duduk di gerbong, makan di restoran, menyewa hotel yang sama untuk setiap orang yang dia temui. Mereka semua menekankan partisipasi mereka dalam pertemuan penginjilan lagi. Tujuannya adalah untuk secara tidak sengaja merusak ingatan orang. Dan untuk keluarga itu, benar-benar menghadiri perang salib. Sebenarnya, misi sudah selesai saat itu. Tetapi mereka membeli CD. Hafalkan isi sesi misionaris itu. Kemudian beritahu orang-orang untuk membuat lebih banyak persuasi. Bahkan buku check-in hotel mungkin telah ditambahkan secara diam-diam. Ruang kosong. Namun, semua ini adalah spekulasi. Gubernur tidak punya bukti untuk menangkap mereka. Tapi dia tidak bisa mengendalikan sebanyak itu. Keesokan harinya, keluarga itu ditangkap lagi. Gubernur berniat memberikan paksaan. Hanya dengan tingkat pendidikan yang rendah. Dia mengandalkan pengetahuan yang dia pelajari dari film. Untuk membuat kejahatan yang sempurna. Karena anak perempuannya dilecehkan oleh anak laki-laki. Dia menyelinap dan mengancam untuk berkompromi. Sambil panik, dia dibunuh untuk melindungi keluarganya. Sang ayah menghancurkan semua bukti dan membuat alibi. Orang tua anak laki-laki itu adalah gubernur. Mereka menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk membawa seluruh keluarga ke kantor polisi.
sehingga mereka harus mengakui kejahatan mereka. Gubernur memerintahkan bawahannya untuk menginterogasi mereka dengan kekerasan. Saya hanya ingin melindungi keluarga saya. Dia pikir, dia menghalangi kinerja tugas resminya. Pukul lebih keras dengan keluarga mereka. Tetapi tidak peduli bagaimana dia memukuli mereka. Semua keluarga mereka menolak untuk mengaku. Dia tiba-tiba menatap gadis kecil yang berdiri di sampingnya. Anak-anak pasti tidak sekuat orang dewasa. Kemudian mereka bertiga berlari kembali. Sang ayah bertanya kepada gadis itu dengan agresif. Gadis itu merasa sangat takut. Terus-menerus mengulangi pernyataan yang tidak tahu apa-apa. Saya membutuhkan orang tua saya. Suami gubernur sudah kehilangan kesabaran. Bagaimanapun, bayi itu tidak bersalah. Jika dia benar-benar salah, kehormatan mereka akan hilang. Setelah mendengar itu, dia menamparkan gadis itu dengan keras. Jadi jangan pukul dia. Aku akan memberitahumu segalanya. Ikuti instruksi gadis itu. Polisi pergi ke halaman belakang rumah di kota. Dan itu penuh sesak. Semua orang menunggu sesuatu untuk digali dari tanah. Masih terlalu dini untuk memikirkan hari ini. Jadi saya memberitahu sepupu saya sebelumnya. Jika mereka ditangkap, segera hubungi media. Biarkan ini menyebar luas. Penggalian terus-menerus mengungkapkan karung itu. Kemudian bau busuk naik. Tetapi ketika semua orang membukanya, semua orang melihat ke arahnya. Dan itu hanya seekor anjing. Lalu memeluk putrinya. Beritahu media tentang apa yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Hanya karena ayahnya memintanya. Dia memukuli putrinya. Kerumunan langsung marah. Aliran orang bergegas ke halaman, mendorongnya ke bawah, dan kemudian bergegas masuk untuk memarahinya. Bos hanya bisa melarikan diri. Kejadian ini dengan cepat menjadi berita. Pelecehan keluarga. Hal itu menimbulkan kegemparan nasional karena berdampak besar. Dia dihentikan sementara untuk ini. Gubernur pun berinisiatif mengundurkan diri dari pengadilan, yang mengeluarkan perintah tanpa izin. Polisi tidak bisa seenaknya mengusut pihak keluarga. Karena beberapa waktu berlalu, gubernur dan istrinya membuat janji untuk bertemu secara pribadi sebagai orang tua. Mereka benar-benar ingin tahu, apakah putra mereka masih hidup atau sudah mati. Mengatakan bahwa keluarga adalah seluruh dunianya. Tapi suatu hari, seorang tamu tak diundang ingin menghancurkan dunianya. Jadi dia harus mengirim tamu ini pergi. Satu pergi dan tidak kembali. Akhirnya dengan tulus meminta maaf kepada mereka berdua. Setelah dia dipecat, seorang polisi baru telah mengambil alih. Jadi di mana tubuh anak laki-laki itu? Dia memberitahu serif baru. Tidak salah. Pada saat kejadian, tepat ketika kantor polisi baru sedang dibangun, mayat itu diam-diam terkubur di bawah konstruksi. Dia tahu bahwa tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Selama kantor polisi masih ada, keluarganya akan aman, sehingga polisi dan kantor polisi akan selalu melindungi mereka. Rahasianya akan selamanya terkubur di dalam tanah.